Oke, kali ini saya kedatangan sebuah HP Redmi 8 Xiaomi ya. Xiaomi dengan kasus tidak ada layanan, tidak ada jaringan, sinyalnya tidak ada. Oke, apa kabar sobat KSH? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, berkah tentunya ya. Amin. Untuk kasus seperti ini, saya mengecek terlebih dahulu di bintang pagar 4636 pagar bintang, dan saya akan melihat posisi seperti itu, apakah radionya on atau off. Ternyata radionya off ya, alias mati. Untuk kasus seperti ini biasanya sih IC WTR ya, karena ini HP Redmi 8A menggunakan chipset Qualcomm ya, jadi menggunakan IC WTR. Tetapi bisa juga di IC boosternya, IC penyuplai tegangan, IC PA 4G atau IC Corvo ya. Bisa juga di IC WTR. Jadi alangkah lebih baiknya kita harus mengecek terlebih dahulu ya. Mengecek terlebih dahulu posisi mesinnya seperti apa, keadaan fisiknya seperti apa, habis masuk air atau tidak. Secara fisik sih nggak terkena masuk air ya, nggak terkena air. Posisi mesinnya masih segel, mulus. Ya, kemungkinan ini kerusakan di IC ya. Kalau seperti itu, kalau nggak masuk air berarti kerusakannya berada di IC. Saya akan membongkar sangkar IC dari IC booster ya, atau IC penyuplai tegangan IC PA Corvo, dan saya juga akan membongkar sangkar pelindung dari IC Corvo nya atau IC PA 4G nya. Setelah terbuka, saya akan mencoba mengetes satu persatu, mentester satu persatu komponen dari mulai kapasitor, koil, dan lain-lain ya. Nanti saya akan mentesternya ya, seperti biasa ya. Saya melepasnya menggunakan timah baru agar proses pelepasannya jadi lebih mudah leleh ya. Sekarang saya akan mentester komponen-komponen yang berada di area sini. Short, kapasitor short ya. Kapasitor short. Otomatis ini juga short. Banyak yang terindikasi short ya. Kita coba lihat di skema. Ini area IC booster penyuplai tegangan IC PA.
dan di sini adalah FPH power, terindikasi short ya. Ini dari IC PMI ya, menghasilkan tegangan FPH power, dan ini outputnya mensuplai IC Corvo, output dari IC booster. Ya, ini ada kemungkinan IC boosternya yang rusak atau IC Corvo-nya yang rusak ya. Ada dua kemungkinan ya, karena HP-nya masih hidup dan tidak ada sinyalnya. Ini tegangan FPH power yang dihasilkan dari IC PMI, mensuplai beberapa IC ya, IC PA, IC booster, IC power, banyak sekali ya output dari PMI. Jadi tegangan VBAT baterai itu masuk terlebih dahulu ke IC PMI ya, baru disalurkan ke power, terus ke booster, ke IC PA dan lain-lain ya. Karena ini kapasitor konslet, ada kemungkinan bisa di IC boosternya atau juga di IC Corvo-nya. Saya akan mencoba melepas IC boosternya. Saya akan melepas IC boosternya terlebih dahulu, karena biasanya untuk HP yang memakai IC booster, biasanya IC boosternya yang konslet duluan ya. Kalau di chipset MediaTek biasanya IC PA-nya ya yang konslet. Kali ini saya melepas IC boosternya terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan mengeceknya kembali apakah shortnya sudah hilang atau belum ya. Ini lumayan atos ya timahnya. Tester ulang. Short hilang. Fix IC booster penyuplai tegangan IC Corvo yang konslet atau rusak ya. Ini saya sangkar penutup IC Corvo, saya langsung pasang langsung ya. Langsung pasang saja. Nanti tinggal mencari IC boosternya. Ini saya ada dari Kanibalan, HP sama ya, Redmi 8A. Saya akan melepas IC boosternya dan dipasang ke PCB yang mau diganti IC boosternya. Ini IC-nya kecil dan kaki-kakinya tidak terlalu banyak, jadi saya memberi pin manual menggunakan solder. Beri timah sedikit ya, agar nanti memasangnya jadi lebih mudah.
beri manual menggunakan timah dan solder. Ya, kalau sudah dirasa kakinya sudah tinggi, tinggal pasang ya. Jadi setiap kapasitor yang di tester konslet atau short belum tentu kapasitornya yang konslet ya. Biasanya saya memakai metode suntik tegangan ya, tapi kali ini karena seringnya terjadi di IC booster, maka saya tidak mensuntik tegangan. Ya, IC booster yang baru ini aman ya, tidak short. Tinggal kita dinginkan dan bersihkan dari sisa-sisa fluk, lalu kita coba. Semoga saja sinyalnya sudah ada ya. Ya, tinggal kita coba ya. Semoga sinyalnya ada. Wow, sudah ada sinyalnya ya. IC-nya tested. Pakai datanya di on kan. 4G, mantap guys. Oke, semoga videonya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang sedang belajar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.